Pinjol ini mengalami kredit macet terparah, yaitu pinjol Indodana. Nah, pinjol Indodana ini sebenarnya memiliki... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas apapun itu, dan diberikan kemudahan dalam mencapai tujuan kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 8 pinjol diprediksi bangkrut di akhir tahun 2024. Nah, apa saja rinciannya dan kenapa diprediksi bangkrut? Nah, kita akan cari tahu secara detail, dan mudah-mudahan ada beberapa pinjol yang kalian galbaikan di 8 aplikasi ini. Nah, kalian bisa galbaikan seterusnya. Kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Ada sekitar 8 pinjol yang akan saya jabarkan satu persatu. Dan di antara 8 pinjol ini sebenarnya ini prediksi menurut para ekonomi, karena dilihat dari banyaknya PHK yang makin merajalela, terutama untuk di sekitaran Pulau Jawa. Banyak sekali informasinya, sampai ribuan karyawan yang di PHK. Ini efek dari kenaikan kurs yang terus melaju ke atas. Nah, buat teman-teman semuanya, saya harapkan siapapun yang terkena imbas PHK, kalian bisa memanfaatkan uang hasil pesangon kalian. Kalaupun seandainya tidak bisa mendapatkan pesangon karena baru saja bekerja kemudian langsung di PHK, saya harapkan kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, dan jangan gali lubang tutup lubang ataupun sampai bermain judi-judi online. Karena informasi terbaru saat ini, judi online itu dibatasi dan hampir semuanya ditutup kerannya dari arah manapun. Kalau nantinya rekening teridentifikasi menggunakan judi online atau ada transaksi judi online, Rp5.000 pun di dalam rekening kita akan ditarik sebagai penerimaan kas negara. Nah, ini bahaya sekali teman-teman ya. Kayaknya negara juga sedang membutuhkan uang banyak. Untuk apa saya tidak tahu ya, karena pembangunan kita lihat ya seperti inilah ya untuk Indonesia ya. Tapi saya harapkan kalian yang terkena PHK cepat mendapatkan pekerjaan baru agar tidak terjerat yang namanya pinjol ataupun judi online. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut saja teman-teman ya. Kita ke daftar pertama. Oke, yang pertama, menurut informasi ya dari penggunanya, dari para pelaku-pelaku yang menggunakan pinjol dan para peneliti ekonomi mengatakan bahwa Pinjamgo saat ini diprediksi akan bangkrut sampai di akhir tahun 2024. Karena informasinya, Pinjamgo ini adalah produk di bawah Bank Sinarmas ataupun perusahaan Sinarmas, yang sekarang ini perusahaan Sinarmas sedang goyang-goyang, dan informasinya Sinarmas ini tergerus sama kurs yang terus melaju tinggi. Dan juga perbankan di Indonesia sekarang insentif untuk restrukturisasi kredit macet pada saat COVID tahun 2019 itu sudah dicabut per 31 Maret 2024. Nah, inilah yang menyebabkan semua perbankan sekarang sedang goyang-goyang, dan sekarang salah satu produk dari PT Sinarmas ini bernama Pinjamgo juga berimbas akibat perusahaan mereka yang sekarang tidak baik. Saat ini posisi TKB 90 dari pinjaman Go ini berada di 95,42. 95,42 itu menandakan kredit macet tinggi, artinya masuk dalam kategori kredit macet TWP 5% ke atas. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi kita yang kedua, modal rakyat. Modal rakyat ini sekarang sedang digugat para lendernya di pengadilan, dan OJK memang menyerahkan sepenuhnya kepada lender karena saat ini lender para modal rakyat ini belum menerima pengembalian dana yang mereka sudah berikan kepada modal rakyat. Modal rakyat ini lebih kepada UMKM teman-teman ya. Jadi sama seperti posisinya kayak iGrow, Tanifan, Investri yang sekarang ini masih dalam proses pemantauan di OJK, sudah tidak menyalurkan pinjaman kepada para peminjamnya, dan sekarang sedang digugat para lendernya di pengadilan. Nah, diprediksi modal rakyat ini juga akan down atau akan turun kredibilitasnya sampai akhir tahun 2024. Gitu ya. Oke, lanjut lagi yang ketiga, itu ada koin P2P. Nah, koin P2P baru-baru ini kan sudah disanksi sama OJK karena kredit macet tertinggi sampai menembus angka 7,33% untuk kategori pinjol di atas 5% kredit macetnya. Kalau masih di bawah dari 5%, OJK masih hanya memantau saja. Sekarang sudah di angka 7,33%. Dan sampai detik ini di bulan Juli belum ada kenaikan yang signifikan.
ya. Kemungkinan nanti akhir tahun 2024 kemungkinan besar mungkin akan masih goyang karena berimbas dari ribuan masyarakat Indonesia yang terkena dampak PHK. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Yang keempat itu ada modalku. Modalku sendiri itu memiliki TKB 98,55%. Walaupun dalam kategori aman, tetapi modalku ini diprediksi para ekonomi mungkin akan mengalami kredit macet terparah di akhir tahun 2024. Karena apa? Pengembalian untuk modalku sendiri itu sangat-sangat parah saat ini. Dan kemudian modalku ini TKB 90-nya walaupun masih bagus, tetap mereka saat ini hanya mengandalkan para peminjamnya untuk mengembalikan uang mereka sehingga operasional mereka masih tak berjalan. Tetapi untuk uang-uang para lainnya seperti lender dan investor lainnya sudah tidak ada lagi yang masuk ke dalam modalku ini. Nah, itu informasinya. Para ekonomi kita yang di atas mengatakan bahwa modalku ini kemungkinan besar akan mengalami kredit macet parah menjelang akhir tahun 2024. Gitu ya, karena semua para ekonom biasanya akan melihat dari pertengahan tahun ini teman-teman, di bulan 6, bulan 7 melihat apakah ada perbaikan yang signifikan ataukah tidak. Karena nanti kalau di pertengahan tahun ini keadaan tidak baik, maka untuk menuju akhir tahun mungkin mereka akan tersiap-siap juga, apalagi dengan berita kursi yang makin tinggi dan PHK yang makin tinggi juga. Gitu ya. Oke, lanjut lagi kita yang kelima itu ada Maukes. Maukes saat ini memiliki TKB 90 di bawah sekali sebesar 93,2%. Di bawah dari 96%. Berarti dia masuk kategori dalam TWP 95% untuk kredit macet terparah. Ya, jadi ada kategori TWP 1, 2, 3, 4 dan ada kategori TWP 5% ke atas. Kalau sudah masuk ke dalam TWP 5% ke atas untuk kategori macet, berarti pinjol ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Banyak sekali para peminjamnya yang belum mengembalikan dana dan kredit macet terus bertambah-tambah seiring dengan status ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi Maukes masuk ke dalam kategori TWP 5% terparah. Ya, oke, lanjut lagi yang keenam. Yang keenam itu ada Dana Kini. Nah, Dana Kini ini walaupun memiliki TKB 90 masih kategori aman walaupun tidak aman kali sebesar 96,44%, tetapi Dana Kini sekarang tercatat memiliki kredit macet tertinggi. Karena apa? Banyak sekali orang yang galbay di Dana Kini ini dan banyak sekali para UMKM yang tergabung dalam Dana Kini belum bisa mengembalikan pinjaman mereka. Dalam arti kata, perusahaan mereka saat ini sedang tidak baik-baik saja karena banyak sekali kredit macet tertinggi di Dana Kini saat ini. Ya. Oke, lanjut lagi yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini termasuk dalam kategori pinjol menengah ke atas teman-teman ya. Tetapi saat ini per Juli pinjol ini mengalami kredit macet terparah, yaitu pinjol Indodana. Nah, pinjol Indodana ini sebenarnya memiliki DC tersebar di wilayah Jabodetabek. Walaupun tidak terlalu sangar penagihannya, tetapi kebanyakan pengguna dari Indodana ini paling banyak macet di daerah Jabodetabek. Nah, sekarang ini kondisi Jabodetabek, Pulau Jawa dan sekitarnya itu sedang tidak baik-baik saja karena macet PHK tertinggi ada di Pulau Jawa. Untuk TKB 90 sendiri, Indodana tidak pernah memunculkannya di website mereka sendiri karena takut informasinya ya, karena takut nanti menjadi patokan dari para lender ataupun investor sehingga membuat mereka tidak mau menanamkan modalnya di Indodana. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini memang terkena dampak PHK, jangan ragu-ragu untuk galbay dulu teman-teman ya. Walaupun kita tahu ya perusahaan-perusahaan pinjaman di sana sekarang goyang-goyang karena ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja, tetapi ekonomi rumah tangga kalian itu paling utama. Karena sudah banyak sekali informasinya yang sampai menjual rumah, harta benda ini itu tapi utang tidak lunas. Karena apa? Pemasukan tidak ada tapi pengeluaran terus menerus. Gitu teman-teman ya. Harus bisa di-manage sebaik-baik mungkin. Karena untuk saat ini pinjol manapun itu yang tergolong dalam kategori P2P lending masih aman untuk digalbay. Ya. Oke, lanjut lagi yang ke-8 yang terakhir itu adalah pinjam duit.
Nah, saat ini pinjam duit dalam kategori macet parah karena banyak sekali platform-platform di luar sana yang menggunakan nama pinjam duit tetapi ujung-ujungnya masuk ke dalam situs ilegal. Ya, salah satu contoh yang ada di Instagram kemarin-kemarin itu banyak sekali pinjam duit kategori apapun itu, Facebook, sosial media, sampai X juga itu mencatut nama pinjam duit sehingga banyak sekali para nasabah yang dirugikan untuk pinjam duit ini sendiri. Imbasnya saat ini banyak nasabah yang tidak mengembalikan uang ke pinjam duit ataupun memilih untuk gagal bayar dulu karena mengalami penipuan yang terlalu banyak. Gitu informasinya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini banyak sekali orang yang galbay dipinjam duit sehingga pinjam duit mengalami goyang-goyang ekonominya di perusahaan mereka. Jadi buat teman-teman semuanya yang merasa saat ini saya jadi korban penipuan atas nama pinjam duit ataupun Indodana sekalipun, kalau memang kalian merasa kalian ditipu, tidak pernah menggunakan pinjam ini tapi terpaksa harus membayar karena nama kalian tercatut ataupun sampai rekening kalian terkuras, saran dari saya jangan bayarkan dulu pinjol-pinjol kalian. Ya, galbay aja dulu, mungkin itu jalan terbaik saat ini. Karena apa? Kalian lebih baik galbay dulu daripada kalian paksakan bayar tapi ekonomi kalian sedang tidak baik-baik saja. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman, ada sekitar 8 pinjol yang mungkin saat ini bisa kalian galbaikan dulu karena ekonomi yang sekarang tidak baik di Indonesia. Nah, menurut informasi dari ke-8 pinjol inilah pinjol yang paling banyak digalbay sama masyarakat terutama di daerah Jabodetabek karena imbas dari PHK dan ekonomi yang tidak baik-baik saja. Jadi buat kalian semuanya jangan ragu dulu untuk galbay, perbaiki dulu ekonomi kalian, perbaiki dulu status keluarga kalian sampai nantinya kalian bisa mengumpulkan uang untuk membayarkan satu persatu pinjol-pinjol yang sedang kalian galbaikan. Saya yakin sekali banyak orang-orang di luar sana yang memang sengaja untuk galbay dulu sampai nantinya bisa membayarkan satu persatu. Dan sudah banyak sekali informasi dari teman-teman yang lain yang mengatakan bahwa mereka sudah terbebas dari pinjol, sudah lepas dari yang namanya pinjaman ini itu. Alhamdulillah, semoga kalian tak bertahan dan jangan kembali lagi ke jalan yang namanya pinjaman-pinjaman online. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster dan informasi terbaru buat kalian dan kalian lebih kuat mental lagi dan lebih semangat lagi untuk menjalani hidup kalian. Oke teman-teman, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.